Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Man yuridul qiraah. Nah kan? Mana mic satunya? Mic Ustaz Miftah. Ustaz Syarif, tafadhal. Saya kata mau tahu nih. Baik, tafadhal. Jangan cepat-cepat Ustaz Adam, biar yang lainnya bisa istifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء
ay jazaa'un ajil ay jazaa'un ajilin wa jaza ajilan wa ajilan fabaddala alladhina zalamu minhum wa lam yaqul fabaddalu li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu qawla ghayra alladhi qila lahum faqalu baddala hitta hubbatan fi hitta habbatun fi hitta istihanatan bi amrillah wastizaan wa idza baddalul qawla ma'a khiffatihi fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahqa walihada dakhalu yazhafuna ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. Jazakumullahu khairan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala wa ta'ala wa id, dan ingatlah, qulna udkhulu hadhil qaryah, ketika kami mengatakan kepada Bani Israel, masuklah ke negeri ini. Al-qaryah itu negeri, ya. Bukan saja kalau kita adalah qaryah itu desa, tapi dulu qaryah itu adalah negeri. Kalimat qaryah juga dipakai untuk sebuah kaum. Kalimat qaryah juga dipakai untuk sekelompok orang. Sebagaimana apa di surat Yusuf itu, was'alil qaryatallati kunna fiha, dan tanyalah desa, bukan desa artinya adalah sekelompok kaum yang ikut perjalanan bersama kami. Jadi anak-anaknya Yakub ketika pergi ke Mesir mencari makanan karena kekeringan, itu kan bersama sebuah kelompok yang lain yang dari Kan'an sama-sama. Tetapi ya, ketika Benyamin ini tertuduh sebagai pencuri, kemudian anak-anaknya mengkabarkan kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub tidak percaya kalau anaknya ini mencuri, maka diantara buktinya adalah anak-anaknya ini bilang kepada Nabi Yakub, was'alil qaryatallati kunna fiha, maka tanyalah qaryah, yaitu kelompok orang-orang yang bersama kami, perjalanan dengan kami jika masih tidak percaya. Nah, ini kalimat qaryah. Tetapi qaryah di sini adalah sebuah negeri yang qaulu ashhuri al-ulama atau al-mufassirin huwa Baitul Maqdis, ya. Jadi qaryah di sini kebanyakan ya ahli tafsir, qaul yang paling masyhur adalah dia Baitul Maqdis. Sementara juga di antara mufassir yang lain menerjemahkan bahwa salah satu qaryah yang disebut di sini adalah qaryah Arikah. Ada qaryah Arikah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, ya, ini firman Allah kepada Rasulullah ditujukan kepada siapa? Yahudi yang ada di sekeliling kota Madinah. Semuanya mengingatkan perjalanan kan oleh Allah kepada Bani Israel, mulai dari nenek moyangnya sampai pada mereka, yang tujuannya adalah ingin menyatakan
kepada mereka bahwa mereka ini sebenarnya adalah orang kaum yang menjadi manusia yang paling berhak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat dan bukti yang Allah berikan kepada, menunjukkan bahwa ya semakin orang banyak nikmatnya, maka dia semakin banyak tuntutannya untuk menguatkan imannya. Tetapi sikap manusia tidak begitu. Semakin banyak nikmat duniawi, semakin lalai. Innal insana tagna. Mana tadi ya? Fakulu, maka makanlah darinya kalau sudah berada di dalam Korea, haitsu syi'tum, dengan nikmat, wadkhulul baba, dan masuklah pintu-pintunya, sujadan, dalam keadaan sujud, tunduk, wakulu, dan katakanlah hittatun, katakanlah astaghfirullah, naghfir lakum, niscaya kami kesalahan kalian dan akan kami tambahkan bagi orang-orang yang muhsinin. Fabaddalal ladzina dzalamu, maka sebagian orang-orang yang zalim dari mereka mengganti perkataan yang diperintahkan tersebut dengan sebuah perkataan yang bukan diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut sebuah azab minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun. Wa hadhihi aidan min ni'matihi 'alaihim, ini juga adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Bani Israel ba'da maksiyatihim iyah, setelah kemaksiatan yang mereka lakukan, ya, membuka dan berharap agar supaya mereka bertaubat dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Fa amarahum bidukhuli qaryatin, ya, di antara nikmat tersebut adalah Allah akan untuk masuk sebuah negeri, yang negeri tersebut takunu lahum izzan, mereka akan mendapatkan kemuliaan di dalamnya, tempat tinggal, wasakanan, dan tempat untuk beristirahat atau menginap. Wa yahsulu lahum fiha ar-rizqu ar-raghatu, dan mereka akan mendapatkan rizki yang begitu nikmat. Wa ayyakuna dukhuluhum ala wajhi khadi'ina lillah, dan cara masuk ke Korea tersebut, ke negeri tersebut, Baitul Maqdis, itu dengan dipenuhi ketundukan. Jadi mana sujud di sini bukan sujud kemudian masuknya sambil sujud, tidak, tetapi khadi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, fihi bil fi'li, dengan perbuatan, wa qulba sujadan, yaitu masuk Korea dalam keadaan sujud, ai khadi'ina dzalin, dengan penuh ketundukan dan penuh merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil qauli, dan dengan perkataan, wa huwa ayyaqulu, hendaknya mereka mengatakan ketika mereka masuk, hittat, ay yahutta anhum khotoyahum, yaitu hendaknya mereka melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menghapus
menghapus kesalahan-kesalahan mereka bisu'alihim iya, dengan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfiratahu, ampunannya. Jadi hittatun, ya, para ulama menerjemahkan itu kalau umat Islam artinya adalah astaghfirullah atau nastaghfirullahal azim. Kami meminta ampun atas segala dosa. Itu mereka ucapannya adalah hittah, yang dengannya hittah itu penghapusan, hittah itu artinya adalah istighfar. Naghfirkum khotoyakum bisu'alikum maghfirah, dengan permintaan kalian ampunan dari, maka Allah akan wasanazidul muhsinin, akan menambah nikmatnya bagi orang-orang yang muhsin bi'a'malihim, dengan amalan-amalan mereka, jazaan, sebagai bentuk balasan, ajilan, secara cepat, wa ajilan, maupun secara lambat. Ya, ini adalah salah satu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Ayat yang berikutnya, akan tetapi mereka ketika masuk justru bukan dengan perbuatan khodi'ina lillah, bukan dengan perkataan istighfar atau hittah, tetapi mereka justru menggantinya dengan perkataan yang lain. Zalamu, justru malah mereka mengganti orang-orang yang zalim itu, minhum, dari mereka. Walam yakul fabaddalu, Allah Subhanahu wa taala di sini tidak berfirman fabaddalu, domirnya kembali kepada hum, tidak. Li'annahum lam yakunu kulluhum, karena bukan semua dari mereka yang mengganti perkataan ini, hanya sebagiannya. Makanya domirnya diganti menjadi domir mufrad, fabaddalal ladina, dan tidak mengatakan fabaddalu alladina. Qaulan ghairal ladzi qilahum, sebuah perkataan yang perkataan untuk mereka. Faqalu, mereka mengatakan hittah, untuk mengganti perkataan hittah itu diganti dengan habbatun fi khintah, biji yang ada dalam gandum. Jadi pikiran mereka panganan, mereka tidak fokus pada khudu'nya, tidak fokus pada istighfar, tetapi fokus pada makanan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengistilahkan hintoh, yang artinya adalah gandum, sebagai penghinaan untuk apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka mereka memang sengaja penghinaan terhadap perintah atau peremehan terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Istihanatan, sebagai bentuk peremehan, bi amrillahi, terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, istihzaan, dan penghinaan qaula ma'a khifatihi, dan apabila mengganti perkataan padahal itu ringan sekali, fatabdiluhum lil fi'li mim babi aula wa akhra, maka mengganti perbuatan justru lebih parah, lebih dahsyat. Dan ada
mereka mengganti perkataan dari hittah menjadi hittah. Tetapi yang lebih parah adalah mengganti perbuatan, ya. Perkataan itu kan ringan, tetapi mengganti perbuatan yang awalnya disuruh Allah SWT kalau bil itu dengan tunduk dan sujud, kalau dalam keadaan sujadan ay khadiina dalilin. Tetapi mereka juga tidak hanya tapi mengganti perbuatannya juga dari yang harusnya sujud dan tunduk, tetapi mereka mengganti perbuatannya dengan perbuatan walihada dakhalu yazhafuna. Mereka masuk dalam keadaan zahfun itu merayap, ya. Zahfun itu merayap atau mengendap-endap. Yazhafuna atau yazhafuna ala adbarihim. Tetapi mereka mengendap-endap atau mereka ngerayap, bentuknya bentuk pengecian dengan menghadapkan dubur mereka untuk menghina sebagai pelecehan. Masya Allah, ini luar biasa sekali Bani Israel, ya. Walamma kana hadat tughyan akbaru sababin, dan ketika ya penyimpangan ini adalah sebab terbesar liwuhim akan terjadinya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah berfirman, fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut minhum rijzan ay adaban minas samai bisababi fiskihim wa baghihim, disebabkan karena kefasikan mereka dan kebagyun. Bagyun itu ya penyimpangan mereka. Di tafsir lain adaban ada tafsirnya, Ustaz? Belum, ya. Taib. Ada tambahan dari Ustaz yang lain? Rijzan di sini berupa adabnya berupa apa? Di tafsir yang lain mungkin? Taib, kalau nggak ada kita lanjutkan sebentar, ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ketika istasqa meminta minum kepada Musa liqaumihi untuk kaumnya, fakulna, maka kami katakan, jadi Nabi Musa minta Allah air minum untuk kaumnya. Fakulna, maka kami katakan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar, pukulah dengan tongkatmu itu batu. Fangfajarat, maka muncratlah minhu dari batu tersebut isnata asyrota ainan, 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, setiap manusia atau setiap kabilah itu sudah tahu tempat minumnya atau sumbernya masing-masing. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'tau fil ardi mufsidin, makanlah dan minumlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat di muka bumi ini kerusakan. Ini Allah Subhanahu wa taala juga, ya, memberikan nikmat yang ini juga masih berada di bumi bumi kebingungan itu. Jadi ahdatsu Bani Israil kebanyakannya adalah terjadi di bumi
tih. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari yang kemarin kita pelajari, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, itu semua berada di negeri tih, sampai nanti perkataannya lanasbiru ala ta'ami wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha, semuanya ada di negeri tih. Jadi ini kisah-kisah Bani Israel sehingga kita bisa membahasnya dengan cepat. Istasqa tolabalahum ma'an yashrabuna minhu. Nabi Musa meminta untuk mereka air yang bisa mereka minum. Fakulna idrib bi'asaka al-hajar. Pukulah dengan tongkatmu batu. Imma hajarun mahsusun, baik itu batu khusus, maklumun indahu yang sudah mereka ketahui, wa imma ismu jinsin ataupun sebuah nama batu. Fangfajarat minhu itnata asyrata aina, maka muncratlah, keluarlah darinya 12 sumber mata air. Wa qabail bani Israil itnata asyrata qabilah. Kabilah-kabilah Bani Israel terbagi menjadi 12 kabilah. Qad alima kullu unasin minhum masyrabahum, ay mahalluhum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil a'yun, yaitu tempat mereka yang mereka minum di atasnya atau padanya dari mata-mata air ini. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dha, maka tidak berdesak-desakan satu sama lain di antara mereka. Bal yashrabunahu mutahanniina, bahkan mereka minum dengan enak dan lezat. La mutakaddirina, tidak minum dalam keadaan keruh dan kotor karena hasil desak-desakan dan royo-royoan. Walihada qala kulu washrabu mir rizqillah alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian min ghairi sa'yin, tanpa usaha. Turunkan manna wasalwa juga tanpa enak Bani Israel. Dan kita juga sebenarnya ya, Allah yang berikan kepada kita itu usaha sedikit saja sudah dikasih Allah melimpah. Semakin kita syukuri, semakin melimpah yang Allah berikan kepada kita. Wala ta'ab, dan tanpa kecapean. Wala ta'tau fil ardi, ay tukhribuna ala wajil ifsad. Kalian merusak atau merobohkan demi untuk mengadakan pengrusakan. Kemudian wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimu dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kalian mengatakan kepada Musa, kami enggak sabar kalau makanan kami hanya dari satu jenis saja. Apa makanan mereka dari satu jenis itu? Ya. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Pengin bawang-bawangan, pengin kacang-kacangan, pengin yang lainnya. Qala Nabi Musa mengatakan atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Kalian opo pengin jaluk ganti sing adna sing elek ketimbang sing baik. Nek sampean pengen milih sing elek ketimbang sing baik,
Ihbitu misron, na metu, na medun, na terjun, na mlebu, no misron, Mesir. Mesir di sini artinya bukan apa? Bukan Mesir yang kita kenal ya, tetapi misron itu jamaknya adalah Amsor, sebuah wilayah. Dimanapun kalian keluar dari ini, kalian akan jumpai makanan-makanan yang kalian minta. Tapi kalian sebagaimana orang lain ketika mendapatkan makanan-makanan tersebut, kalian akan berusaha dengan susah payah, pakai nanam segala, pakai nyangkul segala, pakai dodolan bakso segala. Akan seperti manusia yang lain. Nah, ini misron di sini maksudnya begitu. Fa innalakum masaltu, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian ingini dan kalian minta. Wa duribat alaihimudillah, maka mereka ditimpa kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, wabau, dan mereka kembali bi ghadabi minallah, dengan membawa kemarahan, kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu, karena itu disebabkan kekafiran mereka bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu apa yang mereka lampaui, apa mereka maksiati dan mereka melampaui batas. Wadhkuru, ingatlah, idh qultum, ketika kalian mengatakan li Musa, kepada Nabi Musa, ala wajhi tamallul li ni'amillah, karena latar belakangnya adalah mereka bosan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wal ihtiqar laha, dan meremehkan nikmat-nikmat tersebut. Lanas biro ala ta'amin wahidin, kami enggak sabar hanya satu jenis makanan saja. Ai jinsun minat ta'am. Wa in kana kama taqaddama anwa'an, walaupun yang sesungguhnya sudah diberikan itu bermacam-macam anwa'an. Kalau saya As-Sa'di ini kan menerjemahkan bahwa apa namanya, kalau salwa burung, kalau mana yang kita baca kemarin kan ada zanjabil, ada khubzun, ada apa lagi, itu kan bermacam-macam anwa'an. Lakinnaha la tataghayyar, akan tetapi makanan-makanan yang sudah ada, zanjabil, khubzun ataupun yang lainnya, itu kan itu terus, maksudnya itu terus. Tetapi Syekh Al-Kindari kemarin menerjemahkan bahwa manna itu satu jenis makanan tapi rasanya enak sekali, yaitu berupa biji-bijian kayak nasi, itu rasanya manis dan lezat. Jadi berupa beras, berasnya ada tetapi warnanya hitam, rasanya enak sekali dan manis sekali. Kemudian salwanya berupa burung yang datang. Jadi berupa satu makanan. Makanya kemudian konteks artinya adalah lanas biro ala to'amin wahidin. Dan ini juga sebenarnya kadang menimpa manusia ya. Walaupun manusia itu ya ada dikasih kekayaan, nanti akan berucap hidup kok ngini, pengen sensasi yang lain. Sudah sensasi baru, pengen yang lain. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha nabatiha alladzi laisa bi syajarin yakumu ala apa ini? Sakihi, sorry. Nabatiha, yaitu tumbuhannya yang bukan dari bisa jarin pohon, yakumu ala sakihi. Ini maksudnya ini. Ustaz Fajar tahu maksudnya ini? Berarti dik ngono.
Iya. Nabatuha alladzi laisa bisyajarin yakumu ala sakihi. Pepohonan yang tidak pohonnya itu berada di atas betisnya, ya kan. Bawang-bawangan, minyak. Wa kisaiha wa huwa al-khiyar, timun. Wa fumiha ai saumiha, apa saum itu? Bawang ya. Al-adas kacang, wal basol, basol juga bawang, wal basol ma'rufun. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, atastabdiluna alladzi huwa adna, apakah kalian minta ganti sesuatu yang rendahan, wa huwa al-at'imah al-madhkurah, yang telah disebutkan, billadzi huwa khair, dengan ya menghilangkan yang sudah baik, yang sudah diberikan Allah kepada kalian. Yang barusan disebutkan itu yang terpendam, yang tidak di atas, dan yang lainnya mim baqliya wa qitaiya wa fumiha wa adasiha, itu yang jelek-jelek daripada yang sudah Allah berikan kepada kalian. Kok kalian malah minta ganti yang lebih jelek? Wa wal mannu wassalwa, yaitu yang baik adalah al-manna wassalwa. Fahada ghairu laikin bikum, ini enggak masuk akal, enggak cocok buat kalian. Fa inna hadhil at'imah allati talabtum, karena sesungguhnya makanan-makanan yang kalian minta ini ai misrin habattumuhu wajadtumuha, yaitu sebuah wilayah yang kalian terjun atau masuk di dalamnya, wajadtumuha, kalian mendapatinya di dalamnya. Wa amma ta'amukum alladzi mannawahu bihi alaikum, adapun makanan yang sudah kalian dapatkan, yang Allah berikan kepada kalian, fa huwa khairul at'imah, dia adalah makanan terbaik, wa asyrafiha, yang paling mulia. Fa kaifa tatlubuna bihi badalan, bagaimana kalian kok minta ganti? Wala makana kana alladzi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim. Dan ketika kita membaca apa yang terjadi sama mereka ini menunjukkan dalil yang paling besar akan sedikitnya kesabaran mereka, wahtiqarihim li awamirillah, dan penghinaan, peremehan mereka terhadap perintah-perintahnya Allah, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmat Allah, jazahum min jinsi amalihim, yang Allah balas karena ya setimpal dengan perbuatan mereka. Faqala wa dzuribat alaihimudzillah, karena kemaksiatan tersebut, peremehan tersebut, Allah membalas dengan pahala ganjaran, balasan ekob yang setimpal, yaitu mereka ditimpa kehinaan, allati tusyahidu ala dhahiri abdanihim, yang bisa kalian saksikan pada bentuk fisik dohir mereka. Wal maskanah biqulubihim, dan ditimpa kemiskinan di dalam hati mereka. Jadi hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumannya adalah mentalnya mental miskin, tersebutkan di dalam Al-Quran. Kaya, kecukupan, kepenuhan, tetapi mentalnya mental miskin dan kekurangan. Dan ini sudah kita bahas juga, bahwasanya sebenarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ghina ginal qol, ya, kaya itu kaya hati. Insya Allah kalau dihitung, ya, yang paling nggak punya di antara kalian itu bisa jadi yang paling kaya ketika dia berada pada tahun 1945, ya, tahun kemerdekaan. Semuanya
miskin mangane pohong ya, baru dijajah Belanda, miskin semua. Tapi mereka ada yang kaya, ada yang kaya raya. Sepeda motor kalian lebih bagus insya Allah daripada sepeda motornya Soekarno. Tapi karena kaya itu bukan materi, tetapi kaya itu, maka di antara hukuman Allah kepada Bani Israel, ya, mereka ditimpa wa duribat alaihimul maskanah. Hati mereka dibikin ya miskin terus, ya. Al maskanah fi qulubihim. Al maskana bi qulubihim falam takun anfusuhum azizah, maka jiwa mereka enggak pernah mulia, wala lahum himamun aliyah. Jiwa miskin tersebut juga ya tidak memiliki tekad dan cita-cita yang tinggi. Perhatikan, Allah timpakan salah satu bentuk maskanah itu orang-orang yang tidak memiliki tekad dan cita-cita yang tinggi. Maka para fuqara hati-hati, para pemuda khususnya yang tidak memiliki tekad yang tinggi, lemesan, tiduran, tidak punya semangat, ini bentuk maskanah dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Bal anfusun mahinatun, akan tetapi jiwa mereka jiwa yang dipenuhi dengan kehinaan. Wahimamuhum ardal himam, dan tekad mereka adalah tekad yang paling rendahan. Waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai lam takun ghanimatuhum, ghanimah mereka allati istahaqqu bihi ghadabahu, ghanimah mereka bukan lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha, yang hasil yang mereka dapatkan itu bukan sebuah hasil, tetapi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fazu illa an raja'u bisakhatin, dan mereka juga tidak mendapatkan keberuntungan kecuali hanya mereka kembali dengan membawa kemurkaan kepada mereka. Fabi'sal ghanimah ghanimatuhum, maka sejelek-jelek hasil adalah hasil mereka. Wabi'sal halah halatuhum, dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabahu, itu yang mereka berhak, yang dengannya kemurkaan Allah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan karena mereka kafir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, adalah petunjuk-petunjuk alal haq, yang menunjuki mereka ke kebenaran, al muwaddohah lahum, yang telah dijelaskan kepada mereka. Falamma kafaru biha, maka ketika mereka kafir terhadapnya, aqabahum bi ghadabihi, Allah menghukum mereka dengan kemurkaannya kepada mereka. Wa bima kanu, dan terhadap kesalahan mereka, karena kesalahan mereka yaqtulunan nabi ghairil haq, membunuh nabi tanpa alasan yang benar. Wa qauluhu bi ghairil haq ziyadah syana'atin, yaitu tambahan kehinaan atau kekejian. Wa illa faminal ma'lum, maka jika tidak, faminal ma'lum anna qatlan nabiyyin la yakunu bihaq, bahwasanya ya membunuh nabi ya jelas nggak benar, nggak ada benarnya. Lakin li alla yadunnu jahluhum wa adamu ilmihim, Allah mengatakan begitu agar supaya
mereka tidak mengira dengan kebodohan mereka dan ketidakadaan ilmu mereka, itu mereka menganggap membunuh Nabi itu memiliki hak. Maka Allah katakan sesuai dengan akal mereka, dzalika bima kanu yaqtulunan nabiyina bighairil hak. Paham atau tidak? Harusnya cukup ya membunuh Nabi itu dengan alasan apapun itu tidak ada benarnya, tetapi masih Allah tambah bighairil hak, karena kalau nggak ditambah begitu karena bodohnya mereka dan tidak ada ilmunya mereka bisa jadi beralasan membunuh Nabi itu ada yang benar. Dzalika bima asau, itu karena sebab apa-apa yang mereka maksiati, bi an irtakabu ma'asillah, melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas ala ibadillah, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pembunuhan Nabi tersebut. Fa innal ma'asi yajurru ba'dhuha ba'dhan, karena sifat daripada maksiat itu saling tarik menarik, ya. Maka ya sebagaimana perkataan salaf, ya, maksiat yang tidak diistighfari akan melahirkan maksiat yang lain. Begitu juga dengan ketaatan. Ketaatan ya yang dilakukan maka akan melahirkan yang ketaatan berikutnya. Sama halnya fitrah atau sama halnya dengan manusia. Manusia kalau berusaha dapat hasil prospek, maka akan muncul inisiatif lain untuk mendapatkan yang lebih, ya. Kayak Cak Dimas, ya. Bang Ontea ada prospek, muncul inspirasi yang lain, Nah, sifatnya jiwa itu dan perbuatan itu seperti itu. Maksiat kalau tidak segera diistighfari maka dia akan menarik kemaksiatan yang lain. Suudzon akan menarik kejelekan. Makanya diantaranya adalah apa? Ana inda dzanni abdi bi, ya, falyadun bimasya, hendaknya ya berhusnudzon kepadaku dengan apa saja yang dia kehendaki. Kalau misalnya ya kita berhusnudzon bahwa al-iman ini akan sangat besar, al-iman ini nanti murid-muridnya akan jadi presiden dan menteri, insya Allah suatu saat akan nyampe. Kenapa? Allah nyuruh kita untuk berhusnudzon. Begitulah sebuah perbuatan akan melahirkan perbuatan yang lainnya, bahkan naik tingkat. Seperti hakikat apa? Dosa kalau enggak diistighfari akan melahirkan dosa lagi, lahir buahnya dosa sampai jadi pekat, lahirlah al-kufur. Dosa kecil tidak diistighfari melahirkan dosa besar. Dosa besar tidak diistighfari akan melahirkan sebuah kekafiran. Nah, ini mana perkataan beliau, ya. Fa innal ma'asi yajurru ba'dhuha ba'dhan fal ghaflah yansha'u anha adzanbus shaghir. Kelalaian, namanya lalai kok, akan menumbuhkan darinya adzanbus shaghir, dosa kecil. Tsumma yansha'u anhu, nah dosa kecil kalau enggak ditaubati akan melahirkan dosa besar. Pertamanya lalai atau nyepelekan, itu melahirkan dosa kecil. Dosa kecil melahirkan dosa besar. Tsumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah, maka akan lahir berbagai macam bid'ah wal kufra, dan
kekafiran, wa ghairu dzalik fanas'alullahal akibah min kulli balain. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah min kulli balain. Ya, meminta kepada Allah keselamatan dari seluruh bala yang ada. Wa alam annal khitab fi hadhil ayat li ummati Bani Israil. Ketahuilah bahwa konteks ayat-ayat ini adalah untuk umatnya Bani Israel alladzina kanu maujudina waqta nuzulil Quran, yang mereka itu ada pada waktu turunnya Al-Quran. Wa hadhil af'al al-madhkurah, dan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan khutibu biha, mereka juga ikut mendapatkan peringatan ini. Wahya fi'lu aslafihim, yaitu perbuatan pendahulu mereka. Perbuatan pendahulu mereka, Allah mengatakan kepada pendahulu mereka, itu juga Allah mengatakan kepada mereka. Wa nusibat lahum liqawaida adidatin, dan dinisbahkan kepada mereka karena ada beberapa lifawaida adidatin, ada faidah-faidah yang bermacam-macam. Lanjut ya. Minha annahum kanu yatamaddahuna, di antaranya adalah bahwasanya mereka itu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum, mereka itu memuji-muji diri mereka, wa yuzakkuna, dan mensucikan anfusahum, diri mereka, wa yaz'umuna, dan mereka mengira fadlahum ala Muhammad, mengira lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW, wa man amana bihi, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fabayyanallahu min akhwali salafi, maka Allah menjelaskan kejahatan kejelekan para pendahulu mereka, allati qad takarrarat indahum, yang telah tertetapkan pada mereka, mayubayyinu bihi likulli wahidin minhum annahum laisu min ahli sabri, yang menjelaskan pada setiap mereka dari mereka bahwasanya mereka itu bukan termasuk orang yang sabar, wa makarimil akhlak, dan bukan termasuk golongan yang berakhlak, wa ma'alil a'mal, dan bukan termasuk orang-orang yang melakukan prestasi dan perbuatan yang tinggi. Wa idza kanat hadhihi halatu salafihim, dan jika keadaan pendahulu mereka seperti ini, ma'annal madhonnata annahum aula, bersama dengan perkiraan mereka bahwa mereka itu lebih mulia, lebih utama, dan lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang datang setelah mereka. Fa kaifa dzannu bil mukhatibin, bagaimana ya posisinya pada orang yang langsung diajak bicara. Artinya mereka membanggakan salah mereka, yang Allah jelek-jelekan mereka, apalagi yang merekanya jauh lebih jelek. Maksudnya begitu. Sehingga khitab ini sebenarnya adalah penghinaan dan juga sindiran kepada orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, dengan menceritakan pendahulu mereka jeleknya begitu, mereka bukan ahli sabar, mereka bukan ahli akhlak, bukan itu. Mereka yang dibangga-banggakan dan kalian meyakini jauh lebih baik daripada kalian, itu posisinya mereka seperti itu, apalagi kalian yang tidak memiliki kedudukan seperti mereka, jauh lebih jelek. Nah, ini faidah yang pertama. Yang kedua adalah anna ni'matallahi 'alal mutaqaddimin minhum nikmatan wasilatan ilal mutaakhirin. Bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pendahulu dari mereka, nikmatan wasilatan, sebuah nikmat yang terus berkelanjutan, ilal mutaakhirin, kepada orang yang datang belakangan. Wa nikmah alal aba nikmatun alal abna, nikmat
ya yang didapatkan oleh bapak-bapak itu artinya juga nikmat tersebut kepada anaknya juga. Anaknya Presiden Soeharto sek kecipratan nama besarnya walaupun gak lapo. Fakhutibu biha, maka mereka diajak bicara Allah dengan menggunakan nama-nama pendahulu mereka, li'annaha ta'ummu wa tashmulu wa tu'ammi ta'ummuhum. Li'anha ni'amun tashmuluhum, karena itu adalah sebuah nikmat yang mencakup mereka juga dan yang menyeluruh kepada mereka juga. Wa minha annal khitab lahum bi af'ali ghairihim mimma yadullu ala annal ummah al-mujtama'ah, bahwasanya konteks pembicaraan untuk mereka bi af'ali ghairihim dengan perbuatan-perbuatan selain mereka, mimma yadullu ala annal ummah, itu juga menunjukkan bahwasanya umat al-mujtama'ah yang berkumpul ala dinin tatakafala wa tatasa'ada ala masolihiha, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu dan bantu-membantu ala masolihiha, untuk mendapatkan kemaslahatannya. Hatta ka'anna mutaqaddimuhum wa mutaakhirum fi waqtin wahidin, sehingga seakan-akan orang pendahulu dan yang datang terakhir itu seakan-akan satu umat. Wa ka'annal hadisa min ba'dihim hadisun minal jami'i, dan seakan-akan yang terjadi atau kejadian pada sebagian mereka itu terjadi kepada semuanya. Li'anna ma bi ilmihi ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami'. Itu dikarenakan apa yang ya'maluhu ba'duhum, yang diamalkan sebagian mereka dari kebaikan, ya'udu bimaslahatil jami', kebaikannya akan kembali kepada semuanya. Wa ma ya'maluhu minasyarr ya'udu bidororil jami', dan sesungguhnya sebuah amal kejelekan yang dilakukan sebagian itu bahayanya kembali kepada semuanya. Ini khususnya hidup dalam sebuah jamaah, dan kita juga berhati-hati ya. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan kok ya kita kemudian ketika beramar ma'ruf nahi mungkar kasihan kepada kamunya tok, tetapi kepada yang lainnya. Ada ustadz yang ngegim terus, diomengi bukan saja karena ustadz itu sendiri tidak, tetapi karena menyelamatkan yang lainnya. Wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yatakar la yungkiruha, bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka kebanyakannya lam yungkiruha, mereka tidak mengingkarinya. Warradhi bil maksiyah, orang yang ridho kepada maksiat, syarikun lil asi, adalah ikut serta dosanya pada orang yang bermaksiat. Dari kaidah ini juga sama ya, ketika kita melihat apa perbuatan-perbuatan dosa baik dalam HP kita, dalam YouTube atau dalam televisi, kok kita secara hati meridhoinya, maka kita ikut andil di dalam dosanya. Maka justru juga banyak yang mengkhawatirkan yang meridhoi seseorang untuk jadi pemimpin, artinya juga dikhawatirkan ketika pemimpin itu melakukan sebuah dosa dan kesalahan, maka dia juga akan ikut serta di dalam perbuatan tersebut. Ila ghairi dzalika minal hikam, dan yang lain-lainnya dari hikmah-hikmah allati la ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ada tambahan luar biasa banyak sekali ya. Ini semuanya kisah dan hikmah. Besok juga masih banyak cerita Bani Israel. Sampai ayat berapa ya Bani Israel ini ya? Banyak sekali. Apa saya terangkan saja kisah-kisah Bani Israel tanpa dibaca tafsirnya, sehingga nanti loncat pada ayat yang enak dibaca sama tafsirnya. Berarti seperti ini ya. Sabar, nuntut ilmu harus sabar memang ya. Kalau bahas tafsir di Al-Ikhlas itu kan langsung kesimpulannya. Nah, ini memang harus sabar, harus teliti, dan hikmahnya juga lebih mendetail, lebih luas. Tapi ya diingat-ingat ya, luar biasa sekali kalau kita ambil hikmahnya. Baik, mungkin dari asatidz yang lain ada tambahan, kami persilahkan. Ustaz Agus? Baik, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakumullah khairan, sudah diterangkan juga dibacakan tadi faedah-faedahnya. Yang menjadi terkesan pada saya pribadi adalah ketika Allah membahas kisah Bani Israel ini, banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada mereka, tetapi rata-rata sebagian mereka mengingkari, kemudian permintaannya itu aneh-aneh, tidak masuk akal. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap-sikap yang disebutkan ini adalah sikap-sikap yang tidak terpuji. Dan alhamdulillah kita hari ini atau malam ini dari malam-malam sebelumnya sudah mengkaji sikap-sikap atau perbuatan Bani Israel, sehingga menjaga diri kita untuk melakukan hal seperti itu, supaya kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan terhadap sikap-sikap yang mereka lakukan. Terus kemudian juga kita termasuk merasakan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita juga Masya Allah, misalkan Al-Iman juga punya air jabal gitu kan, juga gunungnya batu tapi bisa keluar airnya, ya kan. Nah, maka kita juga harus bersyukur bisa menikmati air tersebut. Jangan sampai misalkan mensyukuri nikmat air itu minum nggak dihabiskan, itu nggak mensyukuri nikmat air. Menurut saya maka harus dihabiskan, karena nanti di akhirat itu penduduk neraka itu minta air. Nah, itu kan sesuatu hal yang sederhana, remeh-temeh, jarang disyukuri para penduduk bumi ini. Ternyata ketika nyampe di akhirat itu sangat berharga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai diriwayatkan itu ya Ibnu Mas'ud ya, kalau minum air putih itu sering pingsannya ya. Kenapa pingsan? Karena beliau ingat ayat yang tadi disebutkan oleh Ustadz Agus tadi, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Ketika melihat penduduk surga, melihat itu mereka kan kehausan, dan mereka melihat penduduk surga itu minum minuman enak sekali. An afidu minal ma'i, aku kei air minum saidiknya atau dari yang Allah rizkikan kepada kalian, cicirno nonggonku.
ketika Ibnu Mas'ud meminum air dan mengingat penduduk neraka yang butuh air tadi, itu seringkali Ibnu Mas'ud pingsan karena melihat betapa dahsyatnya kehausan itu. Nah, makanya tadi ini peringatan yang sering ganti entekno. Subhanallah, itu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Air melimpah, baik air minum yo melimpah, air kolam renang yo melimpah, semuanya melimpah. Dan ini ada sedikit bocoran, semoga terlaksana ya. Pak Yayasan ini insya Allah punya rencana nanti pokoknya Ustadz Al-Iman dan anak-anaknya bebas gratis masuk teang ya, Cak Dimas ya. Nah, bocoran insya Allah sebentar lagi ada kartu keluarga besar Al-Iman. Jadi insya Allah iya, kartu sakti. Ini masa kampanye sudah selesai ya. Udah. Tapi insya Allah ya biar tadi loh kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu diberikan apa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolam renang yo duwe dhewe, ape numpak jaran yo masa dahulu yo tersedia, yo wis ana sing ngrawatno. Ape numpak mobil yo wis ana tersedia. Masya Allah, kurang apa? Luar biasa sekali. Maka nek minum air putih dihabis. Yang lainnya tafadhol. Tafadhol Ustaz. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Berkaitan tentang mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam dan permintaan aneh-aneh daripada Bani Israel, ini sangat berkaitan. Bani Israel, kalau kita melihat cerita di Nabi Yusuf dan lain sebagainya, belum ada kisah-kisah Bani Israel itu meminta sesuatu yang aneh-aneh. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa jadi ular, tongkat yang diulurkan laut bisa terbelah, maka dari situ Bani Israel, iki sektimen. Akhirnya dia minta yang aneh-aneh karena melihat nabinya bisa melakukan itu. Akhirnya di kemudian hari meminta makanan, minuman, minta melihat Allah karena melihat mukjizat-mukjizat yang begitu besar. Maka ketika kita lihat di sini bahwasanya kebanyakan ada sebagian manusia menganggap bahwasanya tongkatnya Nabi Musa ini sakti, padahal tidak. Yang sakti itu adalah kalamullah. Suatu ketika Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya 'asaya tawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini adalah tongkatku ya Allah. Tongkat yang biasanya aku buat bertelekan. Kemudian biasanya aku ngambil rambanan dondon kanggo wedhus-wedhusku ya Allah. Jadi tongkatnya Nabi Musa pun tongkat biasa. Tapi karena kalamullah menjadilah tongkat sakti. Fang fajarat min husnata asrata aina, kemudian dibelahlah laut. Itu bukan karena tongkatnya, tapi perintah Allah, kalamullah. Jadi sesuatu yang disandarkan ke kalamullah pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini umatnya Nabi Muhammad yang nabinya sudah wafat 1400 tahun yang lalu masih beriman dan tidak meminta yang aneh-aneh karena mukjizatnya Nabi Muhammad tidak sesuatu yang aneh-aneh. Tidak sesuatu
yang aneh-aneh. Hanya realita disuruh mikir, kamu lihatlah gunung, lihatlah bau gotan. Disuruh berpikir seperti itu untuk keagungan, untuk melihat keagungan Allah. Dan ini potensi seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang hebat-hebat akan menuntut manusia untuk mendekatinya atau untuk memintanya sesuatu yang lain. Misalkan seorang suami yang bisa diketahui oleh istrinya bahwa dia seorang yang bisa ini, istrinya akan menuntut sesuatu yang lain yang dia lihat daripada suaminya. Begitu pula anak akan melihat sosok yang ayah saya bisa seperti ini. Nah, dia akan melihat tuntutannya sesuai kemampuan ayahnya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Itu adalah hikmah yang baik. Makanya ya subhanallah, biasanya itu kadang Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan sesuatu yang besar bagi hambanya, maka dibuatlah kakinya itu kuat dengan berbagai ujian. Istilahnya orang adalah rekoso melarat, padahal itu adalah pelatihan. Dan justru ketika ingin menghancurkan sebuah kaum, maka justru itu tadi dikasih kenikmatan-kenikmatan yang mereka tidak mampu untuk mensyukurinya. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang yang mutrof, yang banyak hartanya, banyak itu untuk bertaat kepada Allah dan mensyukurinya. Tetapi mereka tidak mau. Fafasaku fiha fadamarnahum tadmira. Maka mereka memaksiati perintah itu dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka kita khawatir ya, tadi yang dikatakan oleh Ustadz Adik, jangan sampai kemudian ketika kita menuruti anak-anak kita itu dipandang pengennya anak itu biar bersyukur, tetapi justru yang ditangkap oleh anak itu bapakku iso saanan. Maka dengan bapakku iso saanane, bapakku duwe akeh, akhirnya bukan diambil rasa syukurna, tapi malah diambil rasa ngalemnya dan rasa aneh-anehnya. Maka kalau punya anak bisa dilihat ya, ketika dia bukan ahlan lisyukri, gak pintar bersyukur, lah kasih saja jajane sedino 1.000 rupiah piro. Nah ya, supaya. Dan kalau yang lemes-lemes, badannya tidak kuat, itu suruh saja tiap hari kerja bakti berotote kuat. Kalau kita cinta kepada dirinya ya. Ini juga jangan sampai ya diterjemahkan apa-apa, tetapi Allah ingin menguatkan kita. Maka tidak ada generasi sahabat yang mendapatkan ya, generasi yang mengalahkan penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di samping itu kita lihat tidak ada generasi yang paling tangguh dan paling memegang kekuasaan paling hebat sepanjang sejarah manusia kecuali para sahabat. Andaikan kekuasaan itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka diberikan kekuasaan kepada Bani Israel atau kenikmatan kepada Bani Israel, maka kekuasaan itu akan segera hancur di tangan mereka. Sunnah Allah katakan bagaimana dalam Al-Quran itu, lupa. Dan begitulah kami berikan kekuasaan kepada orang-orang yang aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Gimana ayat sebelumnya?
Bukan wa aurasnal kitab. Gimana, sudah ketemu Ustaz Adam? Alladzi immakannahum, yang kalau kami berikan kekuasaan pada mereka, mereka itu pondasinya aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ini yang mereka sudah kerjakan tiap hari sehingga mereka layak untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, tamkin fil ard. Maka ketika Imam Syafi'i ditanya mana yang lebih mulia, seseorang itu diberi tamkin oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang diberi musibah dan bala? Maka Imam Syafi'i ketika menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan lam yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan dikasih Allah kekuasaan, kehebatan, kesuksesan sampai hatta yubtala, sampai dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dalam sebuah proses, karena untuk menciptakan mental atau menciptakan kaki yang kuat tadi. Maka kalau lembaga kita misalnya kok semakin dahsyat, semakin keras ujiannya, ketahuilah bahwa lembaga kita ini akan semakin bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Nah, itu akan seiring kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, semakin kita membesarkan untuk dakwah dan Islam ini, maka tantangan juga akan semakin besar. Semakin tantangan besar akan semakin menguatkan kita. Semakin kita kuat, Allah akan semakin berikan amanah yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, itu sunnatullah yang berjalan pada kita. Maka latihan itu terus menerus dan prestasi itu terus menerus. Jangan sampai seperti Bani Israel yang memiliki tekad yang sangat rendahan. Para ustadz dan ustadzah juga sama. Ketika kami harapkan betul-betul ya, ketika ngajar itu santri-santri itu mohon dipendelingi, dipatak ya, dipatak. Iki saya itu bisa menanamkan ruh enggak di dalam dirinya itu, tolong itu dipandang betul ya, agar supaya mampir di sini. Ya, kadang-kadang ketika saya dulu nyantri juga sama, bisa diteni ustadz itu yang menyampaikan, mentransfer ruh kepada kita itu terasa. Jangan sampai kemudian itu kita tidak memiliki andil di dalamnya, hanya melaksanakan tugas saja. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada para santri. Barakallahu fikum. Cukup ya? Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan dalam dakwah ini, diistiqomahkan dalam thalabul ilmi, diistiqomahkan dalam meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai Allah meridhoi kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.